Dan kami masih terhubung secara virtual dengan Mas Revo Gilang Firdaus selaku Equity Analyst Mega Capital Sekuritas. Ya Mas Revo, kita lihat ternyata IHSG hari ini berhasil rebound ya pada pembukaan sesi pertama. Apakah Anda lihat IHSG cukup anteng nantinya untuk bisa berada di zona hijau nih, Mas Revo, sampai dengan penutupan sesi pertama siang nanti? Ya, kalau tadi kan saya lihat naiknya 0,1-0,2%, which is 0,1-0,2% itu sebenarnya belum bisa dikatakan signifikan gitu ya, kecuali naiknya 0,5 ke atas lah gitu ya. 0,1-0,2 kan kalau kita bicara candle itu dia kayak doji, which is doji candle itu simply kayak apa namanya uncertain kayak gitulah, karena selling dan buying pressure-nya itu masih relatif sama 0,1-0,2% ya. Dan kalau sampai mungkin kita bicara sampai di akhir sesi nanti ya, kelihatannya sampai akhir sesi mau sesi 1 atau sesi 2, kelihatannya kalau pergerakan kayak gini kelihatannya nggak banyak ada perubahan yang signifikan, tapi kelihatannya mungkin yang kalau dia ternyata BI-nya ternyata di jam 2:30 itu ternyata benar-benar malah nurunin ya suku bunganya, misalkan diturunkan suku bunganya, mungkin nanti di jam 3-nya mungkin ya baru dia naiknya signifikan sekali untuk IHSG. Tapi kalau untuk saat ini kelihatan sampai akhir sesi 1 masih di situ-situ aja ya, ya mungkin naik 0,1 atau 0,2 atau mungkin turun 0,1-0,2. Jadi kelihatan sampai akhir sesi 1 masih berkutat di situ-situ aja ya. Mas Revo, kita lihat IHSG ini kan menguat ya dibandingkan dengan bursa Amerika Serikat dan juga bursa Asia yang lebih cenderung negatif nih. Anda lihat sebetulnya katalis positif apa yang mendorong penguatan ini, Mas Revo? Salah satunya bicara soal under value ya, salah satunya yang kita perhatikan dari sisi saham-saham perbankan kita. Memang kalau kita bicara IHSG naiknya signifikan itu sebetulnya banyak saham konglo di sana ya. Jadi banyak saham-saham konglomerat yang naiknya signifikan sekali, khususnya dari saham-saham Pak Prajogo Pangestu ya, Pak PP itu naiknya signifikan sekali. Kita bicara soal BRPT, Brand, dan lain sebagainya itu naiknya signifikan sekali. Tapi sebetulnya kalau kita excludekan dari angka ya kan 7.900 8.000 IHSG-nya, tapi kalau kita excludekan saham-saham yang seperti ini, TPIA dan lain sebagainya, itu sebetulnya IHSG paling di sekitar 7.200 7.300. Itu hitungannya seperti itu. Jadi sebetulnya IHSG sebetulnya masih harus di angka 7.200 7.300 kalau based on saham-saham yang ya banking kayak gitu-gitu ya, Astra, Telkom. Jadi kita eksklusifkan saham-saham konglonya. Kemudian kalau bicara saham-saham banknya sendiri memang itu under value sekali. Jadi bahkan kalau kita bicara soal PBV 3 tahun atau 5 tahun gitu ya, sebetulnya sekarang itu posisinya -1 standard deviation kurang lebihnya. Jadi dengan saham-saham banking kita yang masih under value dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir secara PBV, that's why itu masih menarik untuk investor asing masuk juga. Kemudian pasar emerging market ya, kita bicara bukan hanya di Indonesia saja, tapi pasar emerging market kalau dari survei Bank of America atau BOFA itu menyampaikan memang sekarang ini belakangan cukup menarik ya emerging market. Emerging market, jadi bukan hanya Indonesia. Dasarnya apa? Karena bicara soal di US sendiri, jadi US sendiri ini sudah overheat ya, jadi sudah overvalue sekali. Saham-saham tech-nya dia, kemudian kita bicara soal indeks Nasdaq, indeks S&P 500 itu sudah naiknya signifikan sekali. Saham-saham yang di dalamnya bicara soal Nvidia dan lain sebagainya itu naiknya sudah berkali-kali lah gitu ya. Jadi memang ada potensi untuk terjadi aliran dana tuh geser dari developed countries kayak US dalam hal ini masuk ke emerging market lagi. Jadi dan bukan hanya Indonesia saja ya, tapi juga emerging market lainnya di ASEAN maupun di Asia kayak gitu. Tadi saya sampaikan memang kondisi di US-nya saat ini agak cukup melandai lah ya, atau declining. Satu, kita bicara soal data tenaga kerja atau non-farm payroll-nya di US itu ternyata revisinya banyak sekali dan cenderung agak melemah. Kedua, kita bicara soal DXY-nya sendiri atau indeks dolar US sendiri sekarang sudah di bawah angka 100, 98, sekian. Jadi kelihatannya bicara mata uang di emerging market termasuk rupiah itu juga kelihatan akan cenderung menguat. That's why untuk inflow ke emerging market dan termasuk ke Indonesia juga akan seharusnya dalam second half ini agak lebih deras ya dibandingkan yang first half kemarin. Oke, baik Mas Revo, kita akan lanjutkan dialog, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Pemirsa Investor Market Opening masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Investor Market Opening. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Mas Revo Gilang Firdaus selaku Equity Analyst Mega Capital Sekuritas. Mas Revo tadi menyebutkan bahwa rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini nampaknya ini akan menahan suku bunga BI Rate ya. Namun kalau dari sisi konsensus sendiri seperti apa Mas Revo ekspektasinya? Apakah memang sudah fully price in bahwa BI Rate ini akan ditahan atau justru ada terbagi dua kubu nih Mas Revo, ada yang mengira akan ditahan atau ada yang mengira akan turun juga? Biasanya kalau konsensus BI Rate kayak gini biasanya kita jarang sekali kejadian satu arah gitu ya, biasanya ada dua kubu. Cuma memang secara persentase saja yang berbeda, ada yang kadang 50-50, ada yang mungkin 60-40, kadang 75-25 gitu ya. Tapi kalau kondisi yang ada saat ini, saya kemarin coba cek di konsensus Bloomberg sendiri, itu basically majority, saya bisa katakan mungkin di atas 60-70% itu kita hold the rate gitu ya. Memang ada beberapa yang mengatakan kelihatannya akan memangkas suku bunganya lanjutan lagi setelah Juli memangkas, kemudian bulan Agustus ini memangkas lagi. Tapi kalau konsensus ada cenderung dia menahan suku bunganya. Kembali lagi dasarnya adalah karena GDP itu ya salah satu pertimbangannya. GDP kita masih cukup oke, jadi kayak untuk apa kita perlu memangkas terlebih lanjut lagi gitu ya untuk saat ini, setidaknya untuk sampai saat ini, karena belum ada kebutuhan yang atau urgensi yang lebih gitu untuk kita memangkas. Itu yang pertama. Kedua, tadi saya sampaikan soal inflasi produsennya US yang ternyata atau PPI-nya US itu ternyata spiking di atas 3%. Ini yang dikhawatirkan di bulan September The Fed belum akan memangkas suku bunga. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan juga BI belum akan lagi memangkas suku bunganya lagi. Itu yang berikutnya. Dan kalau kita cermati, so far juga kita punya rupiah dan lain sebagainya, semua juga kondisinya dalam kondisi yang oke-oke saja ya. Jadi belum ada, intinya adalah belum ada urgensi untuk kita memangkas lanjutan ya untuk dari sisi suku bunga acuan. Kita butuh menunggu data lanjutan dulu dari sisi US-nya, karena tadi saya sampaikan juga soal di hari Jumat nanti kurang lebih itu ada namanya Jackson Hole ya, Symposium Jackson Hole, yang mana nanti banyak sekali central bank termasuk nanti yang akan kita perlu cermati adalah Jerome Powell selaku Chairman The Fed. Kita perhatikan nanti statementnya seperti apa soal kedepannya seperti apa itu The Fed, suku bunga dan lain sebagainya. Itu nanti akan saya rasa akan jadi acuan bagi central bank di dunia ini termasuk BI dalam memutuskan suku bunga lanjutan seperti apa di bulan September, Oktober dan seterusnya. Oke, Mas Revo, seberapa penting sebetulnya pidato Jerome Powell di Jackson Hole yang diyakini ini bisa menjadi katalis besar penggerak pasar, Mas Revo? Ya, pastinya itu penting banget karena itu kejadiannya setahun sekali Jackson Hole itu, dan ini dihadiri oleh banyak petinggi-petinggi di seluruh dunia. Jadi bukan di US saja, tapi banyak seluruh dunia juga yang akan berkumpul di sana, perwakilan dari central bank dan lain sebagainya. Jadi keputusan atau statement yang akan diberikan atau outlook yang akan disampaikan dari sisi Powell sendiri atau The Fed itu akan mempengaruhi global pastinya kan, atau dunia. Ketika The Fed memperkirakan dunia akan pertumbuhan ekonominya mungkin akan membaik di tahun depan, misalkan seperti apa gitu ya, atau suku bunga kita The Fed ini akan menurunkan lagi dalam beberapa waktu ke depan, itu akan membuat nanti perspektif atau POV dari central bank di dunia juga mungkin nggak akan jauh berbeda. Jadi kalau The Fed akan menurunkan, artinya memang ada ekspektasi untuk central bank di berbagai dunia, termasuk juga BI juga akan menurunkan suku bunga juga. Ketika itu terjadi, maka nanti ya banyak ya macam-macamnya. Kita bicara soal kripto atau Bitcoin juga mengalami kenaikan, kemudian juga risk aset yang lainnya kayak saham juga mengalami kenaikan. Saham-saham yang atau emiten-emiten yang memang sensitif dengan suku bunga juga kelihatannya juga akan mengalami apresiasi atau kenaikan. Dia bicara soal properti, banking, infrastruktur, media dan lain sebagainya juga akan menyambut positif juga ketika BI memangkas suku bunganya lebih lanjut. Kemudian salah satu juga hal yang perlu kita cermati dari sisi NPL perbankan, ini yang mungkin juga agak jarang dilihat. Jadi dengan suku bunga yang lebih rendah, maka NPL perbankan baik itu yang gross maupun yang net itu akan cenderung lebih rendah. Karena apa? Karena para pengusaha atau peminjam itu akan cenderung tidak seberat dari sebelumnya untuk membayar cicilan atau utangnya atau installmentnya gitu ya. Karena mereka kan suku bunga lebih rendah, mereka berarti kan butuh dana yang lebih sedikit untuk membayar cicilannya seperti itu. Jadi ketika NPL-nya lebih rendah, otomatis kan nanti
kredit macetnya lebih kecil, otomatis perbankan-perbankan kita juga bisa mengalami rally lagi ya di semester kedua tahun ini atau bahkan sampai di semester 1 tahun depan. Jadi rentetannya banyak sekali ya, spillover-nya, snowball-nya banyak sekali. Oke, Mas, sektor-sektor yang menarik jika Bank Indonesia menahan suku bunga nih. Kira-kira sektor apa saja yang Anda rekomendasikan, Mas? So far kalau yang saya perhatikan, karena ini memang kelihatannya sih akan as expected ya, kelihatannya BI akan menahan suku bunganya, jadi saya rasa sudah cukup price in. Tapi kalau untuk beberapa sektor yang mungkin bisa dicermati, kalau saya prefer ke yang berhubungan dengan CPO atau plantation. Jadi saham-saham CPO, karena kembali lagi kalau kita bicara soal future CPO price-nya Malaysia sendiri, itu sekarang sudah cenderung mengalami kenaikan, jadi sudah mulai bergerak di atas dari exponential moving average 20 atau 21, jadi sekarang di sekitar 4.400 Malaysian Ringgit. Jadi kita perhatikan saham-saham CPO sekarang juga naiknya cukup signifikan, dan mungkin yang bisa dicermati adalah saham-saham CPO yang dia memang masih belum merilis laporan kuartal keduanya atau first half 2025 itu belum keluar. Karena kalau kita bicara soal Q on Q dan year on year untuk plantation sektor di first half 2025 ini compare to first half 2024 itu sebetulnya cukup positif. Jadi nggak banyak industri yang Q on Q dan year on year-nya itu cukup positif, itu nggak banyak yang bersamaan gitu ya, dan plantation adalah salah satunya. So karena sektor plantation-nya so far juga cukup oke, kemudian harga CPO price-nya juga mengalami kenaikan, jadi untuk emiten CPO yang memang belum merilis kuartal kedua atau first half 2025, itu saya rasa bisa dicermati karena nanti harusnya, saya expect seharusnya kalau untuk first half 2025 ini, emiten yang belum keluar laporan keuangannya, dia bisa net profitnya mungkin bisa naik double digit ya gitu dibandingkan first half 2024, which is itu akan mendorong untuk harga sahamnya itu sendiri. Jadi kalau saya lebih tendensinya ke plantation atau CPO sektor ya saat ini. Oke, saham-saham CPO ya Mas Revo untuk hari ini bisa dicermati oleh para investor. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Mas Revo Gilang Firdaus selaku equity analis Mega Capital Sekuritas. Sehat dan sukses selalu untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Mas Revo. Terima kasih.